Kehadiran jejak digital akun Fufu Fafa menghebohkan jagat media sosial tanah air, terutama di platform X. Akun ini menuai kontroversi karena melontarkan komentar negatif terhadap sejumlah tokoh politik termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu seperti apa pengaruh jejak digital akun Fufu Fafa? Kita akan bahas lebih mendalam bersama peneliti senior Drone Emprit Ian Kurniawan dan Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat sore abang-abang, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Yan terlebih dahulu. Bang Yan, kalau misalkan dari Drone Emprit, kira-kira sebenarnya seperti apa? Bagaimana sentimen publik terhadap akun Fufafa ini? Ya, Mbak. Jadi terkait dengan sentimen publik sampai saat ini negatifnya memang masih sangat tinggi. Oke. Itu pertama. Terus kedua, masih ada hashtag yang masuk di trending topik yang fokusnya itu menyerang reputasi Gibran. Begitu. Terus yang ketiga, ya, kalau berdasarkan dari tren yang kami pantau itu kan mulainya kan di sekitar tanggal 29 Agustus dan sampai saat ini masih muncul. Artinya ini ada dua hal gitu. Pertama, publik masih belum puas gitu dengan apa namanya keadaan sekarang. Maksudnya keadaan sekarang itu bahwa masih ada kecurigaan publik bahwa akun tersebut adalah akun dari Mas Gibran seperti itu. Terus yang kedua adalah bisa jadi ini bagian dari settingan, Mbak. Kenapa Oke. dibilang dari settingan? Karena isu yang biasanya itu nggak akan mungkin terus berjalan begitu. Ya, nah dua hal ini memang kayak apa semacam dua sisi mata uang. Gitu. Ya, nah, bagaimana kita menyikapinya ke depan? Nah, menyikapinya ke depan gini, mau nggak mau ini ada pilkada ini. Ya, terus mau nggak mau nanti ada pergantian pemerintah. Itu butuh stabilitas politik yang harus bagus gitu. Nah, inilah salah satu kebesaran hati masyarakat gitu. Ya, walaupun memang tidak bisa dipungkiri sisi keadilan masyarakat juga harus ditegakkan di sini. Apa sih rasa keadilan masyarakat? Ini benar nggak akun tersebut adalah milik Mas Gibran tersebut? Karena semakin disembunyikan gitu ya, semakin diam itu masyarakat akan mencari terus gitu. Dan masyarakat kita sekarang itu sudah cerdas-cerdas dalam melakukan profiling begitu. Ya, dan itu sebenarnya ke depan buat orang-orang yang berkecimpung di dunia politik itu dia juga harus hati-hati ketika mengeluarkan statement karena 10 tahun 15 tahun lagi itu statement itu akan digali kembali begitu. Ya walaupun memang sudah beda konteksnya begitu. Oke. Nah, Oke. ada hal lain nih, Mbak, yang menarik Ya. ya. Dari akun Fufafa ini Mhm. mencerminkan bahwa agenda publik itu mempengaruhi agenda media Oke. gitu. Jadi hati-hati dengan suara publik begitu. Ya, karena ini tercatat munculnya itu di media sosial baru masuk ke media mainstream. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, menarik. Agenda publik bisa mempengaruhi agenda media karena memang kita mengetahui ini timbulnya di akun X begitu ya. Bang Yan, kita ke Iya, Bang Sylvester. iya. Saya ingin tanggapannya Bang Sylvester, kalau kata Bang Yan tadi ini sentimennya sangat negatif dan juga ada tendensi menyerang reputasi dari Gibran. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Ya, terima kasih. Jadi begini, pastinya ya isu ini memang digoreng, sengaja dibikin untuk mengadu domba Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, jadi ini semacam framing ya yang dibikin untuk memecah belah antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi sebenarnya ini tidak berhasil ya. Ya, silakan saja di medsos itu ramai kan. Belum tentu juga suara medsos ini kan ya bisa mempengaruhi, bisa juga tidak. Ya kita melihat kayak kemarin pertarungan pilpres antara 01, 02 dan 03 kita sama sekali tidak terpengaruh dengan ada yang di medsos gitu. Yang kita lihat itu adalah bagaimana serangan ya kan fitnah yang diarahkan ke 02 ya kan akhirnya malahan silent majority itu turun tangan gitu loh, ya kan?
sehingga bisa memenangkan Prabowo Gibran. Ya kan kita lihat itu fitnahan dan juga hoax itu sangat kejam ya. Jadi saat ini ya kita sendiri baik Pak Prabowo, Mas Gibran sama sekali tidak terpengaruh ya. Oke. Jadi kembali lagi teori-teori yang mengatakan bahwa ini ngaruh ke pemerintahan juga tidak gitu loh. Karena ini hanya pepesan kosong dan juga isu murahan. Makanya kemarin saya juga ngomong waktu dengan Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, saya bilang kalau ada yang bisa membuktikan, saya akan kasih hadiah Rp100 ya, bukan 1 miliar atau 10 miliar. Ini isu murahan, makanya hargain hanya Rp100 karena sama sekali nggak terpengaruh. Kita ini mau membangun bangsa atau hanya mengurusi hal yang remeh-temeh kayak begini yang memang belum ada pembuktiannya gitu loh, ya kan, bahwa ini punyanya Mas Gibran. Jadi ada yang bisa membuktikan, kita kasih hadiah lah, intinya itu. Bang Silvester, tapi kalau asumsi yang berkembang di publik, ini kan sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran sedang jarang tampil di depan publik bersama ya. Ada urusannya tidak dengan kasus ini? Nggak ada ya, Mas Gibran dan Pak Prabowo juga sering ketemu, tapi kan beliau-beliau ini kan kadang-kadang tidak mau membukakan, kan? Mereka melakukan konsolidasi, koordinasi dengan tim. Tapi kan kita lihat kemarin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu duduk damping-dampingan gitu loh. Ya, di situ kita melihat betapa mereka itu saling sayang gitu loh, ya kan, solid gitu. Jadi apa yang dilakukan sementara orang yang menurut kami ya kan mungkin belum move on dari kekalahan di Pilpres kemarin tidak berpengaruh sama sekali. Orang mereka juga lagi mesra-mesranya sampai saat ini gitu. Jadi segala hal dilakukan itu tidak bisa ya kan, sampai saat ini kita melihat bahwa tidak bisa mempengaruhi hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa? Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah sepakat ya kan mempunyai visi misi yang sama untuk membangun bangsa kita, bukan membangun dengan hoax-hoax di medsos yang aduh itu banyak akun fake ya kan, orang-orang stres ya kan, orang-orang yang kalah Pilpres sama. Jadi bagi kita sih nggak ada ngaruhnya sama sekali gitu loh. Ya, kalau bagi orang lain mungkin takut ya kan, medsos begini, bagi kita sih enggak ya, kita lebih baik bagaimana caranya kerja kepedulian terhadap masyarakat ya kan, bagaimana sekarang Pak Prabowo, Mas Gibran menyiapkan semua program-program nantinya gitu. Baik. Bang Silvester, kita akan coba beralih lagi ke Bang Yan. Bang Yan, kalau berdasarkan data dari Drone Emprit, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa apa saja sebenarnya keyword yang terkait dengan pencarian Fufu Fafa ini. Kemudian ini lebih ke arah seperti apa? Tendensius atau ada yang netral juga? Jadi gini Mbak, terkait dengan keyword itu, jadi ya banyak hashtag yang muncul yang fokusnya itu pada Gibran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus lihat dulu konteksnya juga bahwa ini bagian dari kemarahan publik yang dari dulu, Mbak. Gitu. Tepatnya kalau teman-teman masih ingat itu waktu hashtag peringatan darurat Indonesia. Itu kan di medsos rame, terus demo besar-besaran gitu. Ya, itu kan terkait dengan DPR yang mengingkari terkait dengan putusan MK gitu. Terus di lalanya juga ada isu jet pribadi yang kesang gitu. Terus lanjut ke Fufu Fafa gitu. Ini secara konteks sosiokultural ini semacam bentuk kemarahan publik. Gitu. Saya setuju aja dengan pendapat Bang Silvester. Tapi apakah publik setuju gitu? Karena dengan pola reaktif seperti itu malah akan membawa marah publik dan saya yakin akan terus bermunculan nanti hashtag-hashtag serangan selanjutnya begitu. Karena yang harus diingat ya ini bentar lagi pergantian pemerintahan. Ya, legacy dari Pak Jokowi itu nanti akan rusak, Mbak. Itu biar gimana pun ini Oktober itu akan pergantian pemerintahan begitu. Pak Jokowi mau dikenang sebagai apa? Apakah sebagai bapak infrastruktur ataukah bapak membuat gaduh gitu? Itu kan terserah dari tim.
begitu ya. Nah, kalau misalkan kita masih pola reaktif seperti ini, ditakutkan nanti akan terjebak pada wilayah itu. Itu. Terus selanjutnya adalah yang namanya medsos, apakah sekarang berpengaruh? Berpengaruh. Menurut kami berpengaruh. Contoh kemenangan Pak Prabowo sendiri itu ada perubahan asosiasi. Dulu Pak Prabowo yang terkenal dengan tegas militeristik, itu menjadi Pak Prabowo yang muda, gaul, gemoy, dan sebagainya. Itu salah satu kontribusi dari medsos. Gitu. Artinya memang jangan dianggap enteng kapan dinamika medsos yang sekarang ini berkembang begitu. Dan harapannya ini menjadi salah satu parameter gitu ya, bagaimana kita menentukan langkah, terutama menentukan langkah secara komunikatif, persuasif kepada publik. Gitu, Mbak. Baik. Lebih. Baik, menarik Bang Yan karena mengatakan bahwa ini adalah bentuk kemarahan publik, kemudian berpengaruh juga terhadap legasi Pak Jokowi. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Sylvester, bagaimana menurut Abang ini bisa berpengaruh kepada legasinya Pak Jokowi? Apakah ini juga menjadi perhatian dari Pak Jokowi? Jadi gini ya, kalau kita reaktif juga tidak ya. Maksudnya bahwa sampai saat ini Pak Prabowo dan Mas Gibran, termasuk Pak Jokowi itu tidak membahas masalah-masalah yang kayak begini ya kan? Kan lebih penting ini kan bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran termasuk Pak Jokowi ini membuat terobosan-terobosan untuk membangun bangsa itu dulu yang penting, ya kan? Mengenai kemarahan publik yang mana dulu gitu loh, ya. Nggak semua publik mayoritas marah kok. Dan karena apa? Karena ini belum tentu kebenarannya gitu loh. Siapapun belum bisa membuktikan kebenaran ini bahwa ini akunnya Mas Gibran itu dulu gitu loh. Jadi jangan juga ya kan kita mengklaim bahwa rakyat kita mayoritas marah. Nggak ada rakyat yang mana gitu loh. Kita lihat Pak Jokowi sampai saat ini kemana-mana ya kan tanpa dimobilisasi, rakyat begitu antusias, begitu menyayangi beliau. Jadi kembali lagi apa yang tergambar di medsos belum tentu dalam praktek seharinya itu sama itu loh. Jadi intinya itu. Jadi kita nggak perlu menakut-nakutin ya kan. Bangsa ini baik-baik saja ya kan. Kita medsos, saya pernah tanya ke Presiden, Pak Presiden itu di medsos mati-mati dan sebagainya itu bagaimana? Oh nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi. Intinya begitu. Itu dinamika yang terjadi di masyarakat. Bang Sylvester, tapi nggak ada pemblokiran itu, nggak ada. Jadi benar-benar. Oke, Bang Sylvester, tapi kan kalau kita melihat ini juga menyeret nama Ya kalau kita mau dengar di medsos. Ya. Baik, Bang Sylvester, ini kan tadi seperti data dari Dawn Ampred, ini menyeret nama Mas Gibran. Kemudian apakah ini menjadi hal yang diantisipasi oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Karena kan bagaimanapun branding di sosial media ketika awal kepemimpinan itu menjadi hal yang penting loh, Bang Sylvester. Ya itu ditelusuri aja dari hasil survei, kalau ada yang mau melakukan itu, silakan aja gitu loh, apakah benar berpengaruh atau tidak. Tapi inti bangsa ini harus dibangun dengan kebenaran gitu. Jangan kita juga fitnah, hoax itu meramaikan segala jagat di bangsa kita. Menurut saya ini bukan pendidikan yang baik ya. Kalau memang benar bisa dibuktikan ya monggo gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar adu domba, ini fitnah, ya jangan juga lah. Kita bangsa yang beradab, orang bukan yang punya akun, ya kan, terus orang nggak bersalah. Saya lihat keseharian Mas Gibran itu kan nggak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, memaki-maki orang. Beliau sangat sopan, gitu loh, sangat bersahabat dengan banyak orang. Yang saya lihat keseharian ya. Dan saya meyakini bahwa tidak mungkin lah. Tapi kalau mungkin juga kita nggak tahu ya, karena itu perlu pembuktian dari teman-teman seperti Bang Yan ataupun teman-teman seperti Bang Roy Suryo. Silakan buktikan saja gitu loh. Apabila bisa membuktikan, ya saya pun akan salut, rakyat pun akan salut gitu. Tapi ini kan kita belum ada pembuktian sama sekali, tapi sudah menjudge, menghakimi orang gitu loh. Kan dosa juga gitu loh, nggak benar juga kita jadi orang kalau kayak gitu.
Oke, oke, baik. Jadi Baik. tolong kembali lagi buktikan saja gitu Oke. loh. Oke. Oke, saya Ini negara-negara hukum, Mhm. ya kan, negara ada aturannya. Kalau Oke, kita baik. hanya dengar dari medsos, kapan kita Ya. akan maju, akan membangun bangsa ini? Gitu. Oke, baik, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Yan ya. Bang Yan, ini kan memang masih menjadi bola liar ya di masyarakat ini dan perbincangannya sangat luar biasa, berhari-hari masih terus diperbincangkan begitu. Kalau berdasarkan data dan analisis dari Anda, bagaimana kemudian imbasnya ini terhadap kepercayaan publik? Ya, sorry Mbak, yang terakhir saya agak kurang dengar gitu. Oke, baik. Jadi kurang lebih, Jadi bagaimana jadi kemudian gini, ini analisa Anda terhadap dampak kepercayaan publiknya? ya, yang pasti kan gini Mbak, ini sebetulnya di era Pak Jokowi ini fase-fasenya legacy. Gitu. Legacy juga tidak terlepas dari persepsi, apakah masyarakat puas ataukah tidak. Gitu. Nah, yang menarik ini kan ini baru kejadian di era Pak Jokowi aja gitu. Ya, bahwa ada salah satu isu gitu yang menggerogoti gitu, yang kebetulan isunya itu bukan tanda kutip menerpa langsung kepada presiden, tapi menerpa langsung kepada kerabat keluarganya gitu. Yang kebetulan keluarganya itu nanti akan menjadi pimpinan di masa yang akan datang. Jadi belakang kena, depan kena gitu. Nah, buat ketatanegaraan ini nggak bagus buat sosial politik. Ya, tapi harus juga dilihat, tolong dijawab apa namanya permasalahan yang dimunculkan oleh publik begitu. Karena kan publik itu sebenarnya nggak susah-susah amat, Mbak. Ketika publik dapat jawabannya dan dirasa puas, udah selesai itu isu. Tapi kalau misalkan ada, publik kan melihat sampai saat ini ada semacam pengingkaran, itu satu. Terus yang kedua, publik melihat ini polanya padahal tidak polarisasi, Mbak. Gitu. Kalau dulu jelas itu polarisasi antara cebong, kampret. Ini enggak, cebong sama kampret sekarang bersatu itu. Itu mempertanyakan itu. Gitu. Artinya kan ini sebenarnya juga harus dibaca oleh kawan-kawan yang nanti akan masuk di pemerintahan. Baik, baik. Dan Karena informasi balik lagi ya, kalau kita mengingkari, itu nanti akan bahaya gitu. Baik, baik. Seolah pemerintah tidak mendengar. Padahal saya yakin pemerintah tuh pasti punya niat baik gitu untuk mensejahterakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan terkait kasus ini juga kalau saya tidak salah ini Kominfo sedang menelusuri ya dan akan segera mengumumkan siapa identitas di balik akun. Kita tunggu. Ya. Betul, kita akan menunggu bersama siapa di balik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ada peneliti senior Drone Emprit, Yan Kurniawan, dan Bang Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat sore, sehat selalu abang-abang. Selamat